Dengan ketuaannya luar biasa bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali terus berkati kita semua. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita terima firman Tuhan. Amin. Semua siap terima firman Tuhan. Amin. Sempat yang di rumah siap? Siap. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah mengenal tujuan kekekalan. Ya. Ada dua hal yang tidak dapat direncanakan oleh manusia. Ya. Manusia tidak bisa merencanakan, menentukan tanggal kelahiran. Betul? Dan juga yang kedua, manusia nggak bisa menentukan tanggal kematian. Ya, mengapa? Karena kelahiran dan kematian itu mutlak, ketetapan Tuhan. Saat saya sedang persiapan hal ini, tiba-tiba ada seorang datang kepada saya. Bapak ini berkata, betul Pak, meskipun zaman sekarang orang bisa mengatur tanggal lahir pakai operasi, bisa. Persis di depan saya, Bapak ini bercerita, ketika istri saya akan melahirkan anak, dia membuat sebuah komitmen dengan dokter. Tanggal 1 Januari saya mau operasi supaya anak saya lahirnya tanggal 1. Tetapi tiba-tiba tanggal 24 Desember ibunya atau istri dari bapak ini merasa ada yang tidak enak dengan perutnya. Dia periksa ke dokter, dan ketika dia periksa ke dokter, dokter cek semuanya, ternyata dia merasakan ada sesuatu yang lemah, tensinya lemah, bahkan yang ada dalam kandungan pun juga merasakan lemah. Akhirnya hari itu dokter mempersiapkan untuk dilakukan sebuah tindakan medis. Dan apa yang terjadi? Bayi yang seharusnya direncanakan tanggal 1 Januari lahir dioperasi, dia harus lahir tanggal berapa? 25 Desember. Ini saya ingin jelaskan kepada kita semua. Anda dan saya, manusia itu tidak bisa menetapkan tanggal kelahiran kita, bahkan tanggal kematian kita. Amin. Ini mesti dicatat baik-baik. Tetapi manusia bertanggung jawab dengan masa hidupnya. Antara kelahiran sama antara kematian, di situ disebut dengan masa hidup. Ya, saya tunjukkan, seandainya di sebelah kiri saya ini adalah masa lahir dan di sebelah kanan saya itu adalah masa kematian, maka antara kelahiran dan kematian ini disebut dengan masa hidup. Amin. Anda dan saya bertanggung jawab di antara kelahiran dan kehidupan ini. Amin. Kok bengong? Amin. Bilang sama-sama, saya bertanggung jawab dengan masa hidup saya. Amin. Mengapa? Karena antara masa kelahiran dan masa kematian, antara tanggal kelahiran dan tanggal kematian, di situ ada masa kehidupan yang sangat menentukan hidup saudara dan saya sesudah tanggal kematian. Saya paling senang buat di penghiburan atau di kuburan. Karena ketika saya memakamkan orang, di situ orang menceritakan namanya. Bahwa suatu saat kita juga akan diiring oleh banyak orang dan dimakamkan. Betul? Betul? Tapi seringkali banyak orang tidak menyadari akan hal ini. Banyak orang tidak menyadari betapa pentingnya kita menyadari bahwa kita ini punya tanggung jawab di masa kehidupan ini. Sehingga yang terjadi, hidupnya jadi sia-sia. Anak-anak muda seringkali kita menyia-nyiakan waktu. Anak-anak muda seringkali kita membuat hidup kita ini tidak berguna dengan baik. Kita hura-hura, kita mengatur keuangan sesuka hati kita, karena apa? Kita tidak menyadari bahwa masa hidup itu adalah tanggung jawab. Amin.
Amin. Sekali lagi katakan, saya bertanggung jawab. 2, 3. Dengan masa hidup saya. Amin. Sekali lagi, tanggal lahirmu kau memang gak bisa tetapkan. Tanggal mati juga kau gak bisa tetapkan. Amin. Satu hal yang kau bisa lakukan adalah semasa hidup ini putuskan untuk hidup benar. Kenapa? Ibrani 9:27, manusia diberikan satu kali untuk hidup dan sesudah itu, jadi sesudah hidup itu masih ada penggantian. Katakan sama-sama, sesudah kehidupan masih ada. Manusia ditetapkan satu kali untuk mati, bukan hidup. Manusia ditetapkan satu kali untuk mati dan sesudah itu dihakimi. Anda bisa bayangkan satu kali mati. Orang biasanya dihakimi itu hidup atau mati? Hidup. Betul ya? Kalau orang mati bisa dihakimi? Bisa diadili? Halo? Enggak. Betul enggak? Orang mati dihakimi? Enggak bisa. Berarti yang dimaksud oleh Alkitab, kematian itu bukan akhir dari segalanya. Amin? Catat baik-baik, kematianmu itu bukan akhir dari segalanya. Tapi kematianmu itu adalah permulaan engkau hidup dalam dunia roh. Karena di sana masa hidup yang kau perbuat itu akan dipertanggungjawabkan sesudah kematian. Nah, saya akan bicara tentang hal ini. Bagaimana caranya membuat selama masa hidup ini kita jadi berarti? Bagaimana hidupmu selama di dunia ini engkau bisa lakukan dengan baik? Makanya satu hal yang penting menjadi tema kita hari ini adalah kita harus mengenal tujuan kekekalan. Katakan sama-sama, 2, 3. Kita harus mengenal tujuan kekekalan. Mari kita membuka Alkitab kita sama-sama di dalam Injil Matius 25. Kita akan membaca ayat 14 sampai dengan ayat 30. Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Cukup panjang. Saya minta Pak Kris nanti bisa bantu saya untuk membacakan. Saya ajak semua jemaat untuk kita bisa ambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini. Matius 25, kita akan baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan membacakan ayat genap. Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan Pak Kris akan membaca ayat yang ganjil, ayat 15. Oke? Multimedia mungkin dibantu ya. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. 19. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu melakukan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah
dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan emas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang-orang yang menjalankan, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunga. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sama-sama. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Amin. Wow, ini luar biasa sekali. Kita sudah baca ayat yang cukup panjang, dan ayat ini sedang berbicara tentang gambaran tentang tujuan dari kekekalan. Kehidupan Bapak Ibu dan kehidupan saya itu akan terhenti di kekekalan, di kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, atau dengan kata lain kita akan berhenti di sorga. Tapi juga ada perhentian lain, namanya adalah neraka. Amin. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita adalah orang-orang yang akhir hidup kita akan tinggal dalam kerajaan sorga. Amin. Nah, kehidupan ini digambarkan dari ayat yang kita sudah baca. Kehidupan ini digambarkan dengan seorang tuan yang hendak bepergian. Ya, minggu lalu kita belajar kehidupan di sorga, masuk sorga atau tidak, itu digambarkan tentang bagaimana Tuhan mengundang orang di pesta. Nah, kali ini kehidupan kita ini digambarkan dengan sebuah kisah. Kalau kita mau ke sorga, digambarkan dengan sebuah kisah. Ada seorang Tuhan yang hendak berpergian. Ya, sebelum Tuhan itu pergi, dia panggil hamba-hambanya. Nah, beliau itu menitipkan, kata sama-sama menitipkan. Yang kedua, dan mempercayakan, katakan sama-sama mempercayakan. Apa yang dipercayakan? Hartanya, ya, kepada hamba-hambanya. Kita mesti tahu bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, saya hamba-hamba Tuhan. Amin. Berarti kalau saudara hamba Tuhan, saudara pasti juga dititipin sama Tuhan, dipercayakan sama Tuhan harta yang berbeda-beda. Amin. Amin. Lihat kanan kirinya, ini hamba siapa? Kamu hamba Tuhan juga, gitu ya. Amin. Kok pegang semua? Kasih kanan kirinya, kasih tahu kanan kirinya. Kita ini hamba Tuhan, senyum men gitu ya. Jangan pegang bos. Nah, seluruh kasih Tuhan, hamba daripada Tuhan itu dapat kepercayaan. Masing-masing dipercaya oleh Tuhan. Alkitab mencatat sesuai dengan kesanggupannya. Tuhan tidak perlu tanya sama saudara mampu atau tidak. Tuhan tahu kemampuan saudara. Amin. Tuhan tahu kemampuan
saya. Tuhan tahu kemampuan setiap kita. Jadi nggak perlu tanya. Jadi kalau dipercaya 5 talenta sama Tuhan, bersyukur. Amin. Yang dipercayakan cuma 2 talenta. Ya, kalau lihat gambar-gambar yang saya tayangkan, Anda akan sedikit terbayangkan ya. Bisa bayangkan ada orang yang dipercayakan dengan 5 talenta. Mungkin dia dipercayakan dengan usaha laundry kah, usaha catering kah, ya. Ada orang yang dipercayakan talenta, mungkin dia hanya seorang yang kerjanya hanya sebagai karyawan semata. Mungkin juga ada seorang yang dapat talenta dipercayakan sama Tuhan hanya 1 talenta. Nggak perlu iri satu sama lain, katakan amin. Bilang sama-sama, saya nggak perlu iri. Amin. Karena bagi Tuhan itu bukan berapa besar talenta yang dipercayakan kepada saudara. Karena Tuhan sudah tahu kemampuan setiap kita. Amin. Mau 1 talenta mungkin hanya seorang pedagang es batu. Never mind. Amin. Tuhan nggak lihat hanya seorang pedagang es. Tuhan lihat engkau sanggup. Engkau adalah hamba Tuhan yang sanggup menurut Tuhan. Amin. Amin. Tuhan berkata kita ini sanggup, makanya dipercayakan oleh Tuhan. Nah, apa tujuannya yang kita mesti lihat sama? Apa tujuan dari kekekalan yang Tuhan lakukan minta daripada kita, yang Tuhan sharekan bagi kita sehingga kita dikasih kepercayaan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang pertama, Tuhan, jika kau tahu kau dipercaya sama Tuhan, pegang baik-baik. Sama-sama dibaca. 2, 3. Tuhan akan datang membuat perhitungan dengan kita hamba-hambanya. Amin. Ya. Tuhan sudah percayakan. Hari ini sementara saya sampaikan tentang Tuhan ini mulai bertanya kepada Tuhan, aku dipercaya apa? Satu. Lo bisa lihat ke saya? Jangan tegang-tegang nanti tertidur semuanya. Amin. Amin. Lihat, Anda dipercaya apa Tuhan? Ya, Tuhan akan buat perhitungan. Ya, Matius 25 ayat 19 sama-sama kita baca. 2, 3. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Terus hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Jelas Alkitab berkata, maka Tuhan dari hamba-hamba itu mengadakan perhitungan. Ingat, Tuhan akan mengadakan perhitungan dengan kita. Ini kalau orang-orang di pemerintahan dapat proyek, sesudah proyeknya jadi, maka dia harus buat LPJ, laporan pertanggungan jawab. Kalau Anda seorang karyawan, seorang anak buah di sebuah organisasi atau usaha, ketika Anda dipercaya sama bos dan tuan saudara, jadilah orang-orang yang punya tujuan kekal kayak seperti ini. Bahwa Tuhanmu akan datang dan minta pertanggungan jawab. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda bisa mengerti tentang tujuan kekal ini, Tuhan akan minta pertanggungan jawab kepada saudara. Kalau engkau kerja sama orang lain pun, engkau akan jadi orang yang jujur. Katakan amin. Amin. Kenapa engkau gak jujur? Kenapa engkau gak setia? Karena engkau gak tahu, bukan cuma bosmu yang akan minta jawab. Nanti Tuhanmu di surga, dia sedang tunggu pertanggungan jawab. Dan ini berlaku bukan buat saudara, juga berlaku buat saya. Amin. Sebab itu kenapa? Tidak apa-apa, asal aja. Anda lakukan dengan asal. Kalau nggak tahu bahwa di dunia kekal nanti kita juga akan dimintai pertanggungan jawab. Saya senang hari-hari ini. Hari ini yang rapi-rapi semua. Kenapa Anda rapi? Mau ketemu saya? Harusnya kita ingat, saya mau ketemu Tuhan. Amin. Amin.
Kalau kau ketemu dengan Tuhan, beri yang terbaik. Yang di rumah, oh enggak apa-apa, pakai celana pendek saja. Itu urusan saudara. Oh, saya dengar firman Tuhan sambil buka kulkas, makan roti, makan sosis, bakar jagung. Itu pilihan di tangan saudara. Tapi ingat, kita akan bertemu dengan Tuhan kita, dan Tuhan kita akan minta pertanggungan jawab. Amin. Sudahkah kita memberikan yang terbaik dalam hidup ini? Bisnismu apakah berkembang dengan baik? Pelayananmu apakah berkembang dengan baik? Amin. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, apakah itu sudah Anda kerjakan dengan baik? Jadi saya tuliskan di sini, tugas kita apapun yang dipercayakan kepada saudara dan saya, itu harus kita jalankan. Amin. Harus kita jalankan, jangan sampai macet, jangan sampai landak. Amin. Jangan sampai tidak berkembang. Harus berkembang, harus maju. Amin. Harus jadi berkat buat orang lain. Ini kadang-kadang kita manusia merasa begini. Kalau disuruh-suruh, kenapa saya terus enggak orang lain? Kenapa saya terus enggak orang lain? Kita enggak ngerti. Hidup ini harus berguna. Amin. Di pensiun itu enak nggak? Enak nggak di pensiun? Di PHK enak nggak? Nggak enak. Tapi kadang-kadang kalau ketika itu, oh ya Pak, kita mengeluh, kita ngomel, karena kita nggak tahu. Sebenarnya kalau engkau tidak dimintai tolong sama orang, itu sama dengan rasanya engkau di PHK. Atau pernah nggak dikacangin orang? Tahu dikacangin? Halo, shalom. Jabat tangan. Jangan angkat tangan gini. Kalau tiba-tiba orang itu nggak lihat terlalu melengos gitu lah, karena nggak dikacangin. Nah, enak. Itu sama dengan orang yang nggak ada gunanya, betul tidak? Jadi kalau engkau dipercayakan oleh Tuhan apapun yang dipercayakan, jangan mengeluh. Katakan amin. Ini artinya Tuhan tahu kau sanggup. Ya, kadang-kadang di rumah anak-anak saya juga gitu. Saya lagi, yang itu enggak pernah disuruh. Ada yang gitu di rumah? Ada. Mak-mak langsung ada. Gitu ya. Hari ini kita balik lihat firman Tuhan. Amin. Kita tahu ada tujuan kekal. Kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan akan perhitungan dengan kita. Semua jeralahmu di bumi ini tidak sia-sia. Katakan amin. Nah, kita harus ya menjalankan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kenapa? Ya kita harus jalankan. Kenapa? Karena ada yang kedua. Ada tujuan yang kedua. Mari kita baca dengan Efesus 2:3. Tuhan akan datang membawa kita masuk ke dalam pesta kemuliaan. Nanti Matius tolong bacakan ayat yang ke-23. Matius 25 ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Amin. Lihat baik-baik ayat ini. Ya. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Kalau saudara mau mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan kepada dengan baik, maka Tuhan pun di surga akan memuji setiap saudara. Wah, baik sekali perbuatanmu itu. Amin. Amin. Dan ini, setelah dia ngomong-ngomong, dia berkata begini, hai hambaku yang baik setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Kadang-kadang hal-hal kecil itu kita abaikan, tapi Tuhan memperhatikan hal-hal kecil. Amin. Kita suka mengabaikan hal kecil, tapi Tuhan suka memperhatikan hal kecil. Artinya apa? Tuhan itu detail. Ya, Tuhan itu teliti. Bahkan firman Tuhan berkata apa?
sehelai rambutmu jatuh. Tuhan tahu nggak? Anda tahu nggak rambutmu jatuh? Nggak tahu. Saya pun nggak tahu, tiba-tiba sudah sulap. Nggak tahu kapan jatuhnya. Kalau seandainya dia jatuh, saya ambil. Jangan jatuh. Tapi kan nggak tahu, saudara. Ya, tahunya kapan? Waktu baptis orang di sungai, itu dari atas, jebret, lalu kelihatan mengkilat. Baru saya sadar, rambut saya sudah rontok. Tuhan, itu detail. Jadi kalau kita selama ini terbiasa hanya agak detail-detail, sekarang kita berdoa sama Tuhan, berikan aku rohmu yang teliti juga. Amin. Jangan buang waktu dengan sia-sia. Jangan abaikan hal-hal yang sia-sia. Ini kita belajar bersama-sama. Seringkali kita mengabaikan hal-hal kecil, tapi ternyata itu diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, setelah kita setia, meskipun dalam hal kecil, dia berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ya, kita punya tugas, yaitu mengembangkan talenta dan mengejar upah kemuliaan. Ya, ada orang-orang yang kelak dia akan dibuang, tidak diizinkan. Seperti contoh tadi, ada 5, ada 2, ada 1. Dibagikan kepada hamba-hamba Tuhan sesuai dengan kemampuan. Tuhan tahu kemampuannya cuma bisa bawa 1, bisa kerja 1. Ya sudah, dipercayakan ke Tuhan. Tapi dia pun sudah 1, malas banget. Ya, tidak mau kembangkan, tidak mau usahakan, tidak mau mencoba untuk mengembangkan talenta. Dibiarkan saja. Bahkan marah. Tuhan ini jahat. Hatinya memang Tuhan ini jahat. Ya nuduh Tuhan saja. Tuhan ini mau enak saja. Lalu Tuhan berkata, kamu tidak mau ngerjakan, kenapa nggak kasihkan sama orang yang mau? Jadi Bapak Ibu Saudara, tugas kita itu adalah berusaha untuk mengembangkan apa yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan kepada saya. Ketika Anda mau berusaha, lihat, saudara akan dapat apa? Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan saudara. Amin. Kita mencatat ada orang-orang Kristen yang mati, ya, sampai ke surga, tapi mungkin tidak diizinkan masuk. Coba kita lihat sama-sama Matius 22. Ini tidak ada di slide, nanti Pak Kris bisa bantu bacakan. Matius pasal 22. Kita akan membaca ayat yang ke-12. Kita mulai dulu ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-13. Matius 22 ayat 10 sampai 13. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak pakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana kau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan lepaskanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan tetap ratap dan ketak gigi." Amin. Amin. Ini kisah yang menarik. Jadi kalau orang tidak mau berusaha, itu digambarkan seperti orang yang ke pesta, tapi tidak pakai pakaian pesta. Kitab Wahyu mencatat pakaian pesta, pakaian lenan, itu adalah perbuatan-perbuatan dari orang-orang benar. Jadi kalau Anda mau berbuat sesuatu bagi Tuhan, itu semua akan membentuk kau punya pakaian, khususnya pakaian kudus. Kita nggak mau berjuang, kita nggak mau berusaha.
begitu Anda masuk, Tuhan yang punya pesta akan datang begini. Kok dapat katakan pesta? Alkitab berkata apa? Maka kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kakinya, tangannya, dan campakkanlah itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rata dan kepak gigi. Di mana kira-kira tempatnya? Sampai di sini jelas. Tugas kita berusahalah kembangkan tangan. Saya belajar sampai hari ini, saya masih belajar. Ya, kita bisa lihat orang lain, belajar juga dari hidup orang lain. Amin. Terapkan dalam hidup kita, yang banyak kita ambil, belajar. Dan ketika kita belajar, itu kita sedang bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, kenapa? Kita harus berusaha untuk mengembangkan dan mengejar buah itu. Kenapa? Karena ada tiga. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan akan datang memberi kepercayaan yang lebih besar atau hukuman sesuai pencapaian kita. Jadi di akhir hidup kita, ini tujuan kekal. Ya, Tuhan akan datang bertemu dengan kita, dan Dia akan memberikan kepada kita kepercayaan yang lebih besar, atau sebaliknya Tuhan kasih kepercayaan tapi Tuhan kasih hukuman. Semuanya ini sesuai dengan tanggung jawab kita di antara tanggal lahir dengan tanggal kematian. Jadi hari ini saya berkata kepada setiap saudara, mumpung masih hidup. Amin. Amin. Bilang sama-sama, mumpung saya masih hidup, saya mau bertanggung jawab. Amin. Ada sebagian orang gunakan hidupnya dengan sia-sia. Ya, kadang-kadang jadi hamba Tuhan beritakan firman, jangan merokok. Gak usah ke gereja situ, gak boleh merokok. Firman Tuhan sudah bilang, tubuhmu ini bangkit Roh Kudus. Amin. Ada yang rusak. Ya. Tapi sekali lagi berkata, ini tubuh hak saudara. Anda mau minum, Anda mau berjudi, Anda mau mabuk, itu hak saudara. Amin. Saya pun tidak punya hak untuk mengatur saudara. Tapi ingat, antara tanggal lahir dan tanggal kematian itu semua hak saudara. Ingat, di akhir nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Amin. Ini untuk apa? Yang ketiga, Tuhan mau percayakan kepada saudara yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar, ataukah Tuhan akan hukum saudara? Ya, kita sama-sama. Ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. 2, 3. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Ya, jadi itu tugas kita. Hari waspadalah, jangan main-main dengan kehidupan ini. Amin. Katakan sama-sama, saya tidak bermain-main dengan kehidupan ini. Amin. Amin. Kenapa? Karena ini kita dihadapkan dengan hukuman atau upah. Kita dihadapkan dengan dua hal, dan ini semua bukan tergantung Tuhan, tapi tergantung keputusan. Kalau engkau memutuskan untuk serius dengan Tuhan, kau akan terima. Amin. Kalau kau serius dengan Tuhan, itu semua disiapkan oleh Tuhan buat saudara. Karena itu, firman Tuhan ini pagi ini, kenali tujuan kekekalan.
kita akan berjumpa. Ya. Jangan main-main dengan hidup ini, sebab hidup ini ada batas. Amin. Tanggal lahir nggak menentukan tanggal mati, dan jadi saudara nggak tahu kapan mati. Betul? Mulai hari ini gunakan hidup kita dengan baik, karena kita mengenal tujuan kita. Kita akan bertemu dengan Tuhan dan kita akan bertanggung jawab di hadapan. Amin. Tuhan Yesus, nanti berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi kami. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama.